Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kembali dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, saya mengupdate ini bonsai kelapa akar unik full sabut teman-teman ya. Maksudnya full sabut saat program teman-teman. Dan ini pada hampir 1 bulan yang lalu saya mengatakan teman-teman untuk memperkerdil bonsai, bahan bonsai kelapa ini, karena ada yang mengatakan ini masih besar, dan ini saya kerdilkan dengan hanya cara sayat ekstrim teman-teman ya. Namun tetap saya mempertimbangkan agar bonggol tetap bertumbuh dan akar tetap subur teman-teman ya. Karena jika kita terlalu ekstrim mengkerdilkan daun, akar, pertumbuhan akar dan batang sedikit terganggu. Untuk itu kita harus mensiasatinya teman-teman dengan tetap membiarkan pelepah ini hidup agar fotosintesis tetap berjalan. Namun ini teman-teman kita cek dulu terlebih dahulu akarnya. Ini teman-teman akar tetap saya pertahankan agar dia tetap subur teman-teman ya. Kita cek teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, malah ada akar baru teman-teman. Nah, subhanallah, ini alhamdulillah ada akar baru teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Meskipun dia sedang kita kerdilkan, namun pertumbuhan akar tetap berjalan teman-teman ya. Teman lihat ini ada akar baru tumbuh di samping batangnya teman-teman ya, bukan di pangkal, tidak lagi di pangkal teman, namun di samping batang ini. Itu teman-teman, bahan ini mesti tetap kita jaga pertumbuhannya teman-teman. Akar tetap kita jaga, jangan kita ekspos terlebih dahulu. Ini tetap kita beri kelembapan. Untuk kembali kita ke daunnya teman-teman, untuk pengkerdilan daunnya ini 4 hari yang lalu juga baru saya sayat teman-teman. Ini sudah terlihat kerdilnya nih teman-teman. Dan ini ya, ini pecah daunnya teman-teman. Ini dia tidak ada saya sobek-sobek teman-teman, ini pecah daun alami. Dan ini sudah kerdil teman-teman ya. Baru 1 bulan, saya kurang sedikit 1 bulan saya saat itu saya buatkan konten mengkerdilkan bahan tunas kelapa teman-teman karena masih dianggap gede gitu teman ya. Dan ini hanya baru berjalan 1 bulan dia sudah menampakkan kerdilnya teman-teman. Bahkan ini sudah lumayan kerdil jika kita bandingkan dengan 6 daun yang sudah ada. Ini sudah cukup kerdil teman-teman. Dan bakal daun terbarunya juga sangat kerdil nih teman. Bahkan ini lebih kerdil daripada ini teman. Ini tergantung kita mana yang akan kita ambil. Untuk itu teman-teman, saya berhubung ini halaman saya sangat sempit teman-teman, ini terganggu teman-teman ya. Daun-daun yang mekar ini, daun yang besar ini mengganggu teman-teman yang lain. Untuk itu saya akan pruning, namun tetap menyisakan beberapa senti pelepah teman-teman untuk menjaga pertumbuhan bongkol teman-teman ya. Ini akan saya pruning, namun saya tinggalkan daun yang satu besar ini teman-teman, agar masih bisa menopang daun tunas kelapa yang baru kita kerdilkan ini. Sudah dua pelepah teman-teman, kita pruning lagi pelepah yang ini teman-teman. Namun tidak sampai kandas terlebih dahulu ya teman-teman, agar pelepah masih bisa hidup teman-teman ya, untuk menjaga pertumbuhan bonggolnya teman-teman. Jadi teman-teman, saya katakan ini akan kerdil dalam 3 bulan teman-teman. Nah, ini baru 1 bulan teman-teman, dia sudah kerdil teman-teman. Namun hanya baru 1 daun yang kerdil teman-teman. Kita nantikan teman, 2 bulan lagi insya Allah ini akan tumbuh 1 atau 2 daun baru lagi. Nah, untuk itu sudah kita dapatkan nanti pada 3 daun terbarunya, kita insya Allah sudah mendapatkan bonsai kelapa yang kerdil teman-teman. Oke teman-teman, ini maaf teman-teman ya, karena ini akan terlihat sedikit lucu karena dia hanya kita sisakan 1 daun teman-teman ya. Ini akan sedikit lucu kelihatannya teman-teman, agak sedikit culun. Untuk itu kita fokus merimbunkannya setelah ini teman-teman. Ini kita sudah anggap bahan ini sudah cukup kerdil. Tugas kita selanjutnya hanya
membuatnya mekar, membuatnya rimbun kembali teman-teman ya. Kita merimbunkannya dengan menjaga ukuran ukuran pelepah dan daunnya cukup kedel. Ini sedikit kita tarik teman-teman agar pelepah yang ini tidak bertambah tinggi lagi. Kita tarik saja ini tapisnya ke bawah. Namun sepertinya tidak perlu kita bersihkan teman-teman, kita pergunakan ini untuk sebagai penopang daun tunas yang baru ini teman-teman, karena dia masih lembek. Dan ini satu fungsinya teman-teman, saya tinggalkan agar menopang daun yang masih lembek ini teman-teman ya, karena dia kita paksa kerdil. Untuk itu ini wajib kita ikat teman-teman, ini wajib kita ikat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan agar dia tidak bengkok ataupun patah ya teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini teman-teman, ini akan saya pergunakan kembali nanti teman-teman. Ini sepertinya ini wajib juga saya sayat ini teman-teman. Ini kalau tidak salah saya ini bonsai kelapa underrock sepertinya teman. Ya, ini bonsai kelapa underrock saya. Kita lihat sekalian akarnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini beberapa bulan lalu juga saya pernah buatkan konten ataupun beberapa minggu lalu kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat sendiri ini akar, warna akar tetap segar seperti ini teman-teman ya. Inilah kita wajib menjaga akar. Jika kita ingin mengekspos akar, pastikan warna akar ini tidak memudar ya teman-teman ya. Bagaimanapun caranya, jika akar ini memudar teman-teman, putih dia pucat, itu alamat bonsai kelapa kita akan hidup segan, mati tak mau teman-teman ya. Akhirnya perlahan nanti pasti mati. Namun jika seperti ini teman-teman, insya Allah teman-teman, bahan bonsai kelapa kita bisa akan berumur panjang jika warna akar itu masih segar seperti ini teman-teman ya. Untuk mendapatkan yang segar seperti ini, mau tak mau kita wajib melindunginya teman-teman ya. Jika dia sudah nanti sudah sangat tua, memang betul-betul tua maksimal, dia terkena paparan sinar matahari, dia warnanya tidak akan berubah putih ataupun kusam teman-teman ya. Namun ini saya tes teman-teman, saya jemur selama 2 hari, warnanya kembali kusam. Itu oleh karena sebab itu saya kembali menutupinya dengan ground agar menjaga akar ini tetap sehat teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita sedikit ini kita rapikan sayatan bekas sayatan pelepah ini teman-teman. Tepian pelepah ini teman, ini sepertinya belum terlalu mekar teman-teman. Kita ambil lagi sudut tepian pelepah ini teman-teman, agar pelepah yang saya pegang ini bisa lebih mekar teman-teman ya. Mana dia tadi? Nah, ini juga teman-teman, sepertinya tepian ini belum terlalu rapi. Kita rapikan sedikit teman-teman. Kita ambil tepian pelepah ini teman-teman ya, kita tarik. Sepertinya ini sudah nih teman. Nah ini, dan kita sayat tapis terbarunya teman-teman. Ini kita lihat ini teman, ujung daun yang termuda ini sudah sama tinggi dengan lengkungan daun yang tuanya ini teman. Ini artinya kita wajib membuangnya teman-teman ya, membuang tapis maksudnya agar tidak menjulang teman-teman. Kita urut teman-teman, ini sepertinya tidak perlu kita sayat, kita hanya urut seperti ini teman-teman, agar tapis ini mendapatkan spasi dan kita hanya tinggal merobeknya teman-teman. Merobek dan menarik sedikit. Kita perhitungkan teman-teman ya, jangan terlalu kandas saat ini teman-teman. Jika saat ini kita habiskan, pelepah tidak mau tumbuh lagi teman-teman. Cukup sampai segini, ini sudah kelewatan juga teman. Kita pangkas saja di sini teman. Nah, agar ini pelepah masih bisa tumbuh teman-teman ya, agar dia seimbang dengan pelepah yang lain-lainnya. Untuk itu ini sepertinya wajib juga kita ikat nanti teman-teman. Berhubung durasi teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini juga ada sedikit akar unik teman-teman.
pada konten sebelumnya ini saya pruning teman-teman. Kita lihat hasil pruningnya teman-teman. Nah, ini juga masih saya lindungi teman-teman ya. Kita lihat ininya teman-teman masih terlihat jelek karena kita masih menutupinya, karena kita masih menggorotnya. Namun tujuan kita menggorot ini dengan sabar teman-teman untuk mempertahankan akar ini agar tetap subur dan bertumbuh teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya ini bekas pruning sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ini belum terlalu mengering. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita nanti menyayatnya pelan-pelan teman-teman. Kita sayat tipis saja ini ujung-ujung pelepah yang sudah mengering ini teman-teman. Namun berhubung durasi teman-teman, akan nanti saya perlahan saja membersihkan pelepah ini teman-teman. Kita lihat saja tapisnya teman-teman, berhubung durasi teman-teman. Saya tepin pelepah ini teman, agar ini pelepah ya, lebih bisa mekar juga teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Ini sudah sampai mentok, hanya sampai sini mentoknya teman, karena pelepah masih belum habis hingga ke pangkal, ini belum jadi bonggol, makanya dia masih kandas teman-teman. Dan ini agak sedikit belum bisa kita terlalu memekarkannya teman-teman ya, karena sisa pruning belum menjadi bonggol teman. Ini sedikit kita rapikan juga tepung pelepah ini teman-teman. Ini sudah bisa kita tarik sampai ke pangkal teman-teman. Nah, kita bantu urut-urut teman-teman ya. Dan nanti ini tapis terbaru ini juga kita buang sekarang teman-teman, namun tidak sampai kandas. Nah, kita bertahap teman-teman ya, kita tarik. Nanti kita lihat pertumbuhannya teman-teman beberapa hari lagi, paling tidak 4 atau 5 hari ini kembali kita sayat tepian pelepah dan tapis ini teman-teman. Dan ini sudah pecah daun. Nah ini beginilah tanda-tanda pecah daun teman-teman, dia sudah robek sendiri, tidak ada saya robek. Oh ya, dia sudah juga belajar pecah daun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.